Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang ataupun sore bagi teman-teman sekalian yang menonton materi kuliah kita ini. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kita akuntansi zakat, wakaf, dan hibah, kita akan membahas materi lanjutan yang kemarin. Untuk itu saya harapkan kepada teman-teman sekalian agar menyimak materi dengan baik dan mencari referensi tambahan sebagai penambah khasanah intelektual saudara. Semua manfaat itu akan kembali kepada teman-teman sekalian. Baik, untuk itu kita akan langsung saja kepada materinya biar mempersingkat waktu. Jadi pada materi kemarin kita membahas tentang dana kebajikan, yaitu dana kart dan kart al-hasan atau kardul hasan dalam istilah kita akuntansi, di mana dana kebajikan ini adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal, di mana dana yang berasal dari internal ini berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal, sedangkan dana yang berasal dari eksternal itu berupa infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf. Jadi dana kebajikan ini disalurkan dalam bentuk akad kard dan akadul hasan, di mana kala ini disalurkan dengan tujuan sosial. Baik, untuk sebagai pengingat kembali ya bahwa materi kita yang lalu tentang ini, materi lalunya kita membahas tentang ujung kemarin itu kita jadi transaksi kard itu turunannya kardul hasan merupakan satu-satunya akad yang merupakan dari bagian dari transaksi ta'awun atau tolong menolong ya, dan bukan untuk tujuan komersil. Nah, kemarin kita membahas ini. Nah, kemarin itu ujungnya di penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kardul hasan berdasarkan PSAK nomor 59. Jadi di video sebelumnya kita membahas ini ya, PSAK nomor 59 dengan membahas karakternya, pengungkapannya bagaimana kan, seperti itu. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan itu berdasarkan PSAK 101. Karena yang kemarin adalah penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK nomor 59. Nah, di video ini kita yang bahas yang PSAK nomor 101. Jadi di pernyataan standar akuntansi nomor 101 ini, dia pernyataan ini ya bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement untuk entitas syariah yang selanjutnya itu disebut sebagai laporan keuangan, di mana dapat dibanding agar ya supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya atau tahun sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Itu tujuannya. Nah, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Nah, ruang lingkup pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Nah, pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus atau statutori seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral atau ini Bank Indonesia ataupun sebagainya. Namun komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap, misalnya di dalamnya adalah dana neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas pemilik, laporan sumber dana penggunaan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan dan penggunaan dana kebajikan, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah,
Lembaga keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan yang tambahannya menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasi yang belum tercakup dalam komponen laporan keuangan. Nah, entitas atau badan usaha atau bentuk usaha yang menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, dia harus menunjukkan pertama sumber dana kebajikan berasal dari mana. Nah, apakah berasal dari infak, sedekah, atau hasil pengolahan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif misalnya dari denda misalnya, atau dari pendapatan non halal. Nah, di dalamnya juga dia harus memuat penggunaan dana kebajikan, apakah dia dana kebajikan dan produktif misalnya di dalamnya untuk sumbangan, atau untuk penggunaan lainnya yang bersifat kepentingan umum. Nah, di dalam komponennya entitas sadar ya, dalam penyajian laporan sumber dan penggunaan kebajikan juga harus memuat kenaikan atau penurunan dana kebajikan. Periode itu saldo awal penggunaan dana kebajikan, saldonya berapa, dan saldo akhir dari penggunaan dana kebajikan. Nah, untuk unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dia itu meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Nah, penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Nah, penerimaan non halal dia adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya antara lain dari penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum atau konvensional. Nah, penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah, karena pada prinsipnya syariah adanya riba di dalamnya. Nah, entitas syariah yang mengungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi dia tidak terbatas pada misalnya pertama sumber dana kebajikan. Nah, kedua kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima. Yang ketiga adalah proporsi dana disalurkan untuk memiliki hubungan disalurkan pada masing-masing dana untuk kebajikan dan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan diatur dalam pernyataan PSAK ya, pernyataan standar akuntansi nomor 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pada pihak ketiga. Nah, di bawah ini ada tabel ya, ilustrasi penyajian sumber dan penggunaan dana kebajikan, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang di atas itu pertama adalah sumber dana kebajikan ya. Apakah dia berasal dari infak dari dalam bank syariah sejumlah berapa XXX, apakah dari sedekah, apakah dari hasil pengolahan wakaf misalnya adalah, atau dari pengembalian dana kebajikan produktif, atau dari denda. Nah, atau dari pendapatan non halal. Nah, dari semua ini diakumulasikan menjadi sumber dana kebajikan, ini totalnya XXS. Nah, lantas di dalamnya juga seperti dijelaskan sebelumnya, ada penggunaan dana kebajikan. Nah, penggunaan dana kebajikan, apakah dia digunakan dana kebajikan untuk produktif ya, apakah untuk sumbangan misalnya, atau penggunaan lainnya untuk kepentingan umum dijumlahkan. Ini juga totalnya jumlah penggunaan dana kebajikan. Jadi ada pengurangan ya di dalamnya. Nah, di sini adalah hasilnya, apakah dia mengalami kenaikan atau penurunan dana kebajikan, saldo awalnya berapa, ya, saldo akhirnya di sini. Ini disadur dari Pak Wiroso ya, almarhum Pak Wiroso, akuntansi transaksi syariah.
Untuk ilustrasi jurnal dana kebajikan ini ya, di mana pelaporan kedalasan itu disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dana kedalasan karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Nah, oleh sebab itu seluruhnya dicatat dengan akun dan kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan diterima atau dikeluarkan. Saya ulangi ya, pelaporan kedalasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana kedalasan karena dana tersebut bukan aset perusahaan, karena ini adalah aset sosial ya. Oleh sebab itu seluruhnya dicatat dengan akun dan kebajikan dan dibuat itu dalam buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan diterima atau dikeluarkan. Misalnya bagi pemberi pinjaman ya, saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal ya, untuk jurnalnya itu di debitnya dana kebajikan karena dimasuk dana maka bentuknya kas ya, dana kebajikan dalam kas kepada di kreditnya dana kebajikan infak sedekah atau hasil wakaf. Jika untuk penerimaan dana yang berasal dari denda atau pendapatan non halal, maka jurnalnya karena menerima masuknya di dalam kas maka bentuknya dana kebajikan dalam hal ini kas pada dana kebajikan denda atau pendapatan non halal. Nah, untuk jurnal untuk dana dalam rangka pengalokasian dana kedalasan itu jurnalnya dana kebajikan ya, dana kebajikan produktif, ada dana kebajikan atau kas di sini. Nah, untuk dana dalam rangka pengalokasian dana kedalasan ya, karena dia bentuknya dialokasikan untuk kebijakan produktif maka di debitnya itu dana kebajikan produktif pada kas, karena dia di situ dia mengeluarkan kas maka di bawahnya untuk kreditnya adalah dana kebajikan pada kas. Nah, untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk kedalasan ya, misalkan ada saudara pengembalian yang dari dana dari kedalasan maka jurnalnya itu karena dia mendapatkan uang di situ maka dia berhubungan dengan kas ya. Jadi dana kebajikan kas pada kebajikan dana kebajikan produktif seperti di bawah ini. Nah, bagaimana jurnal untuk pihak yang meminjam ya? Maka di sisi saat menerima uang pinjaman maka dia akan mendapatkan kas, berarti di debitnya ditaruh kas di situ, sedangkan di kreditnya pada utang seperti itu. Nah, bagaimana saat melunasi utangnya yang semuanya itu? Nah, untuk di jurnalnya dia di debitnya itu didebitkan utang, sedangkan di kreditnya karena dia mengeluarkan uang untuk mengeluarkan maka dia pada kas seperti itu. Untuk kebijakan akuntansi, untuk pelaporan, untuk penjurnalan, untuk PSAK 101 ini untuk dana kebajikan seperti itu. Nah, masuk kepada laporan keuangan, di mana yang maksudnya laporan keuangan di sini adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Jadi tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerjanya dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen ya atas penggunaan sumber-sumber daya yang dikerjakan kepada mereka. Nah, itu maksudnya PSAK dalam nomor 1 dalam pada paragraf 8. Nah, sistem pencatatan laporan keuangan harus mengacu pada pernyataan akuntansi, standar akuntansi yang berbasis syariah.
Karena laporan keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu lembaga keuangan syariah secara komprehensif, serta memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan. Nah, ini itu sangat penting terutama dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan. Pencatatan lebih kurang pencatatan laporan keuangan BNT disusun atas dasar case basic ya, di mana BNT atau Baitul Mal wa Tamwil jadi di mana BNT ini memiliki pendapatan melaporkan jasa pada saat diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk kasus laporan keuangan pada BNT, ya, Baitul Mal wa Tamwil, pada dasarnya memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk kasus laporan keuangan pada BNT pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak berkepentingan dalam hal dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dan pertanggungjawaban pihak manajemen. Jadi di mana BMT ini yang berbadan hukum sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Jadi peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada Menko UMKM nomor 35/2 tahun 2007 tentang operasional manajemen koperasi jasa keuangan dan unit jasa keuangan syariah. Jadi standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah itu atau KJKS dan unit jasa keuangan syariah atau UJKS itu sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban laporan keuangan, di mana operasional koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang berwenang, misalnya ya memberikan pengawasan, pengesahan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan berkala itu terdiri dari tiga. Yang pertama bulanan, triwulan, dan tahunan. Jadi KJKS dan UJKS yang menjalankan kegiatan mal wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana ZISWAP. Jadi untuk perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuannya, pengukurannya, penyajiannya, pengungkapannya, seluruh perizinan itu dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi umum atau prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Misalnya PSAK 9, sebelumnya ada PSAK 9, sekarang dari PSAK 100 sampai 115 kayaknya begitu. Jadi menurut KJKS dan UJKS penggunaan laporan keuangan BMT itu pengguna laporan keuangan BMT itu pertama adalah pemilik dana atau sahibul mal, adalah pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana kebajikan tadi untuk membayar zakat, infak atau sedekah pada anggota atau otoritas kewenangan, Kementerian Koperasi, dinas yang membidangi. Jadi agar laporan keuangan BMT berguna bagi para pemakai laporan keuangan, dia harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Itu pertama, dia dapat dipahami, artinya informasi keuangan yang ditampilkan dalam laporan keuangan itu harus jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, para pembaca laporan keuangan tersebut dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan atau relevan dari informasi yang didapatnya. Yang kedua adalah relevan. Jadi agar bermanfaat informasi yang harus relevan
untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusannya. Informasi memiliki kualitas relevan, kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi atau pengambilan kebijakan, atau mengoreksi atau mengevaluasi kinerja pada masa lalu. Nah, informasi keuangan atau informasi neraca ini informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan untuk hal yang bersangkutan. Jadi informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja pada masa depan dan hal-hal yang berlangsung menarik perhatian pemakai. Yang ketiga adalah andal. Jadi informasi yang disajikan dalam laporan-laporan keuangan juga harus memenuhi kualitas andal, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Jadi yang berikutnya ya, kriteria berikutnya ya, dia harus memiliki dapat paling diandalkan. Dapat diandalkan. Nah, di kriteria berikutnya ini dia pemakai laporan keuangan itu harus memenuhi kriteria berikutnya untuk laporan keuangan dana sosial ini. Dia juga harus dapat diandalkan karena laporan keuangan yang disusun harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya untuk mengikuti perkembangan posisinya seperti apa, kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga dia harus dapat dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya sejenis, dalam hal ini antara BMT misalnya atau hal lain seperti itu. Nah, untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja secara relatif. Namun apa sih tujuan dari laporan keuangan BMT ini? Jadi yang pertama dia berguna untuk memberikan informasi bagi para pemakai laporan keuangan sebagai acuan dalam hal pengambilan keputusan terhadap BMT. Jadi informasi ini dibutuhkan baik pihak internal maupun eksternal BMT. Di antaranya yang tidak termasuk pihak internal adalah pengurusnya, pengelola BMT-nya, sedangkan pihak eksternalnya misalkan dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah desa atau masyarakat. Itu dia pihak eksternal yang mengelola BMT misalnya. Yang kedua adalah sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen BMT untuk laporan BMT harus dapat menggambarkan ketiga aktivitas yang dilakukan BMT yang meliputi misalnya keuangan, sektor real dan sosial. Jadi di dana yang didapatkan itu tetap akan dilaporkan karena agar dapat dilihat oleh dari kementerian, dari dinas dan temannya. Laporan keuangan disajikan BMT harus dapat menggambarkan ketiga aktivitas yang dijalankan oleh BMT, yaitu keuangan, sektor real, dan sosial. Nah, kalau untuk BMT itu dia laporan pokok BMT-nya pertama adalah isinya nilai neraca. Dia menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang di dalamnya meliputi aktiva, pasiva, atau kewajiban, investasi pihak ketiga, dan syirkahnya dan ekuitas pemilik. Nah, di dalamnya itu tercakup pula saldo akhir dan najis, swap, dan saldo investasi pada sektor real.
Jadi dana ZIS itu disajikan dalam kewajiban sebesar saldo akhir yang siap disalurkan, sedangkan sektor real itu disajikan dalam akun investasi. Untuk perhitungan hasil usaha, di mana laporan ini menggambarkan hasil kinerja BMT pada suatu periode tertentu, meliputi penghasilan dan beban yang ditimbulkan pada sektor ZIS yang akan dilaporkan pada laporan tersendiri. Dan juga di dalamnya harus ada laporan arus kas, di mana laporan ini menggambarkan arus masuk dan keluar kas yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan BMT dalam menghasilkan kas dan atau setara kas, serta menilai kebutuhan BMT untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, laporan ini meliputi arus kas pada sektor jasa keuangan, dana ZIS. Sedangkan untuk sektor real yang meliputi pengeluaran dan pengembangan ataupun pembagian keuntungannya dari investasi untuk sektor ini, laporan arus kas itu meliputi 3 aktivitas. Yang pertama, arus kas aktivitas operasional. Jadi laporan arus kas ini meliputi 3 aktivitas baitul mal wa tamwil, yaitu arus kas aktivasi operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi ada 3 ya, arus kas aktivitas operasinya, investasinya, dan pendanaan, seperti laporan arus kas pada umumnya. Jadi laporan ini yang berikutnya dalam laporan ini ya, tujuan laporan keuangan BMT juga itu atau baitul mal wa tamwil. Untuk dari sisi keempatnya, misalnya laporan dana ZIS-nya, laporan ini dia menggambarkan arus kas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BMT, meliputi sumber perolehannya, penyaluran kepada yang berhak, dari perubahan saldo. Perubahan ini dibedakan menurut jenis dan yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu dana zakat dan dana infak atau sedekah. Hal ini disebabkan oleh di laporan di sini, pelaporan ini bedakan menurut jenis dan memiliki karakteristik berbeda, yaitu dana zakat dan dana infak. Nah, hal ini disebabkan dari segi syariatnya, dari zakat itu dia merupakan dana penggunaannya sangat dibatasi pada sasaran yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedangkan untuk infak itu dia penggunaannya tidak terbatas. Nah, yang berikutnya juga dia harus memiliki calc atau catatan atas laporan keuangan, di mana bagian ini disusun dengan maksud mengungkapkan hal-hal yang berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang disusun tersebut ya. Apa kebijakan akuntansi yang dipilih dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Yang kedua itu berisi tentang perincian dan penjelasan setiap pos transaksi di dalamnya. Yang ketiga adalah informasi tambahan lain yang diperlukan. Ya, biasanya ada di annual report. Nah, untuk laporan sektor real ya, laporan ini merupakan laporan keuangan untuk sektor real yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Meskipun ini bersifat tambahan, BMT harus membuatnya untuk memberikan informasi yang lengkap kepada laporan keuangan. Ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akan mengirimkan juga ke grup VA materi ini. Mohon maaf ya, untuk materi di hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.